Selamat datang dalam video pembelajaran ini. Saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat di Kodular. Nah, seperti yang tertampil di layar, saya membuat aplikasi bernama Medisign. Nah, seperti yang sudah tertampil di layar. Oke, emulator sudah berjalan dan tadi saya telah membuka layar untuk splash screen. Splash screen ini untuk layar pembuka. Nah, ini untuk komponennya saya menggunakan linear progress bar dan beberapa label, space, dan horizontal arrangement. Untuk blocksnya ada when screen 1 dimulai, maka jamnya akan berjalan, dan ketika waktunya habis akan membuka screen yang baru, yaitu screen menu. Nah, di screen menu ini ada 3 button, bisa dilihat ada button app developer. Nah, kita akan lihat untuk button app developer ini di emulator dulu. Jadi kita akan klik. Oke, jadi sudah tertampil seperti ini. Jadi ada Medisign, ada foto dari app developernya, dan ada sambutan dan perkenalan diri. Nah, dalam Kodular ini tidak tertampil untuk versinya dan tombol backnya karena pengaturannya sangat sempit dan saya tidak menggunakan untuk scroll layar, jadi tidak bisa, namun di emulator bisa terlihat. Dan untuk tombolnya ini sebenarnya tombol back untuk kembali ke layar menu tadi. Nah, ini untuk komponennya sebagai space, beberapa label, ada gambar, ada dan beberapa space dan button. Nah, untuk blocksnya, jadi ketika button backnya ditekan, kita akan kembali ke layar menu tadi. Nah, kita back. Yang berikutnya kita akan coba untuk about app, jadi kita klik. Oke, jadi di about app ini dijelaskan untuk bagaimana pengertian dari Medisign ini. Jadi Medisign ini ada diambil namanya dari 2 kata, yaitu medicine atau obat-obatan, pengobatan, dan sign atau gejala. Nah, kenapa? Karena 2 kata ini diambil dan digabungkan untuk memenuhi tugas atau tujuan dari dibuatnya platform ini, yaitu untuk membantu penggunanya untuk mendiagnosa sementara. Jadi diagnosa sementara kemungkinan penyakit apa yang mereka derita berdasarkan gejala-gejala yang mereka rasakan. Nah, Medisign ini menyediakan informasi tentang penyakit yang mereka derita, tentang pengobatan yang mungkin mereka butuhkan, dan nilai health facility, jadi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, tapi app ini mempunyai batasan bahwa app ini tidak menyediakan pengobatan untuk penyakit turunan, karena setiap orang beda-beda simptoms ya, untuk individualnya beda-beda. Nah, untuk di components-nya saya pakai space, pakai label, pakai horizontal arrangement, dan button back. Nah, seperti yang tadi di app developer tidak tertampil untuk tombol back-nya karena ininya pendek. Tapi kita lihat untuk blocksnya sama saja sebenarnya. Ketika button 1 diklik, kita akan pergi ke layar menu tadi. Oke, jadi kita back. Kita akan kembali ke layar menu tadi. Layar menu ini, oke, kita ke designer dulu. Jadi layar menu ini ada 3 button tadi, yaitu app developer, about app. Nah, kita akan menuju ke button 3-nya. Kita coba klik. Kita akan pergi ke menu yang menyediakan 3 button. Nah, jadi kita ada 3 button, yaitu login, signs, dan diagnose. Kita coba buka login, kita klik. Nah, di login ini ada 3 text box dia. Jadi kita bisa isi misalnya Rara, addressnya Rare, cellphones-nya 342 misalnya. Nah, kita selesai dan klik done. Ini sebenarnya bukan tersimpan di database karena mohon maaf saya tidak menggunakan database dalam aplikasi ini. Ini hanya tampilannya saja. Dan ketika klik done ini sebenarnya dia tidak selesai, tapi hanya kembali ke menu tadi, ke menu login tadi. Seperti ini, button 1 button done diklik, kita akan pergi ke layar input tadi. Ini. Nah, kita done, kita kembali, kita pergi ke menu signs. Oke, kita ke menu signs. Nah, di signs ini di halaman dimana para pengguna memasukkan gejala yang mereka derita seperti panas dingin, mungkin muntah-muntah atau lain sebagainya. Dan ketika sudah klik done, dan seperti biasa seperti yang tadi, ini hanya tombol kembali sebenarnya. Untuk blocksnya ada
ketika done diklik maka akan membuka layar input lagi. Oke, kita done. Dan untuk yang selanjutnya itu diagnose, kita coba klik diagnose. Nah, oke. Jadi ini hanya tampilan misalnya para pengguna yang memasukkan gejalanya itu menderita tifus. Nah, jadi untuk layer yang punya background putih itu adalah diagnosanya. Anda menderita tifus. Tifus ini adalah bla 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 bla. Dan untuk yang warna hijau ini adalah pengobatannya dan nearest health facility. Oke, jadi di kode luar nampaknya terbongkar, tapi di emulator rapi ya. Jadi kita klik done. Dan seperti biasa blocksnya itu hanya kembali. Jadi kita akan pergi langsung ke rating. Jadi tidak akan kembali ke menu input tadi, tapi kita akan langsung pergi ke menu rating atau penilaian. Nah, coba kita done. Nah, dalam penilaian ini kita bisa lihat ada logo Medisign, ada bintang, ada penilaian amazing, good atau disappointment, dan tombol home. Nah, jadi bintang ini bisa kita seperti ini. Kita bisa kasih penilaian. Ini bukan button untuk amazing, good dan disappointment, mohon maaf ada typo. Jadi ini bintangnya bisa diklik, tapi untuk ini tidak. Ini hanya mungkin untuk 3 bintang itu good, untuk 1,5 disappointment, dan untuk bintang 5 itu amazing. Nah, untuk tombol home ini kita bisa lihat di sini di blocks. Dia ketika tombol home diklik maka akan pergi ke screen menu. Jadi akan pergi ke screen awal seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti mengulang kembali untuk prosesnya. Oke, jadi seperti itu saja untuk aplikasi Medisign. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.